Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita pada sesi yang pertama dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita akan melanjutkan masih membicarakan seputar zakat. Yaitu yang kita bahas, adakah zakat pada perhiasan? Adakah zakat pada perhiasan? Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhuma, ia menyatakan anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'aha ibnatun laha, dan ketika itu wanita ini membawa anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani min zahabin, di tangan anaknya, di pergelangan tangan anaknya itu ada 2 gelang emas yang dia itu pakai. Jadi anak perempuan ini punya gelang emas. Faqala laha, maka Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut, atu'tina zakat hadha, apakah engkau telah mengeluarkan zakat dari gelang ini? Jadi wanita ini pakai gelang tadi. Kemudian ditanya, apakah engkau sudah keluarkan zakat dari gelang ini? Kemudian ketika itu dijawab oleh wanita tersebut, wanita itu menjawab tidak, artinya belum dikeluarkan zakat. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan lagi padanya, ayyusurriki ayyusawwiraki Allahu bihima yaumal qiyamati siwaraini minnar. Nabi SAW ketika itu menegur wanita tadi, apakah engkau senang pada hari kiamat nanti Allah akan mengenakan gelang? Kalau tadi pakai gelang emas, nanti pada hari kiamat Allah akan kenakan gelang kepadamu dengan 2 gelang dari api neraka. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, fa'alqathuma, ketika itu wanita tersebut melepaskan kedua gelang yang ada pada tangan anaknya tadi. Hadis ini dikatakan oleh Ibnu Hajar rawahu salasa, dikeluarkan oleh yang 3, berarti Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Kemudian sanadnya itu qawi, kuat, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dari hadis Aisyah. Jadi ada hadis Aisyah juga yang sama seperti itu. Maka yang kita bahas di sini, Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas itu zakat perhiasan. Apakah ada zakat pada perhiasan ataukah tidak? Yang jelas yang kita bahas kemarin, zakat yang kita bahas secara umum itu pada emas dan perak. Namun tidak disinggung mengenai zakat pada perhiasan. Nah, mengenai zakat pada perhiasan di sini para ulama berselisih pendapat. Kalau mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat dalam perhiasan, tidak ada.
Dalilnya kata jumhur ulama adalah hadis laisa fil hulli zakatun. Laisa fil hulli zakatun. Tidak ada zakat pada perhiasan. Tidak ada zakat pada perhiasan. Namun diberi catatan dalam hadis ini, hadis yang mengatakan tidak ada zakat pada perhiasan adalah hadis yang batil jika disandarkan pada Nabi SAW. Yang tepat ini cuma perkataan Jabir, seorang sahabat. Hadisnya berarti mauquf. Dan juga Ibnu Umar juga mengatakan yang sama. Jabir mengatakan tidak ada zakat dalam perhiasan. Sahabat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu menyatakan juga tidak ada zakat pada perhiasan. Namun yang tepat, karena hadis tadi itu tidak sampai pada Nabi SAW dan dalil-dalil yang kita sebut tadi, yaitu tentang anak perempuan yang memiliki gelang dan Nabi SAW perintahkan untuk keluarkan zakatnya, maka kesimpulan yang lebih tepat, zakat pada perhiasan itu tetap ada. Dengan catatan kalau sudah mencapai haul dan nisab. Berarti nanti dilihat kalau yang dikeluarkan zakatnya ini sudah mencapai haul dan nisab, haulnya itu 1 tahun hijriah, berarti sudah bertahan 1 tahun hijriah. Atau nisab, kalau emas kemarin berapa? 85 gram emas. Kemudian perak 595 gram perak. Berarti kalau sudah mencapai nisab, kalau sudah ada 85 gram berarti ada zakat dari perhiasan tadi. Begitu juga kalau pada perak sudah mencapai 595 gram, walaupun itu perhiasan juga, berarti sudah dikenakan zakat. Nah, di antara dalil yang lainnya lagi para ulama yang mengatakan ada zakat, yaitu ayat surat At-Taubah 34 sampai 35. Juga hadis tadi dari Amr bin Shuaib dari bapaknya dari kakeknya. Juga ada dari hadis Aisyah. Kalau hadis Aisyah tadi dikeluarkan oleh Abi Dawud dan hadisnya itu hadis yang sahih, di mana disebutkan oleh Abdullah bin Shaddad bin Hadi, ia katakan kami pernah masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Lalu ketika itu beliau berkata, Rasulullah masuk menemuiku, lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak. Ada beberapa cincin dari perak ketika itu. Lalu beliau bertanya, apakah ini wahai Aisyah? Yang kau pakai itu apa? Maka ketika itu Aisyah menjawab, saya memakainya demi berhias untukmu wahai Rasulullah. Berarti wanita boleh memakai emas atau perak dengan tujuan berhias di hadapan suaminya. Maka Aisyah tadi memakai cincin dari perak tujuannya untuk tampak cantik di hadapan suaminya. Dan ini yang diperintahkan bagi wanita, bagi ibu-ibu, kalau ingin berhias diri yang paling utama yang mendapatkan pahala jika berhias di hadapan suami. Lalu Nabi SAW tanya, apakah sudah engkau keluarkan zakatnya? Yaitu zakat dari cincin perak tadi. Kemudian Aisyah menjawab, belum. Kemudian Rasulullah SAW itu lantas bersabda, cukuplah itu untuk memasukkanmu dalam api neraka. Huwa hasbuki minan nar. Kata Nabi SAW, cukup. Cincin yang tadi belum dizakati itu yang nanti akan memasukkanmu dalam neraka. Juga kita lihat dalil yang lainnya lagi dari Asma binti Yazid. Ia berkata, aku masuk bersama bibiku menemui Rasulullah SAW. Saat itu bibiku memakai beberapa gelang dari emas. Jadi emas dia pakai, ini berupa gelang, berarti perhiasan. Kemudian Rasulullah SAW itu bertanya kepada bibiku tadi, apakah kalian sudah mengeluarkan zakat ini?
Kemudian kami jawab tidak. Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan, ya, amatakhafani ayusawwirakumallahu aswiratan minnar. Ada ya zakatuhu. Kemudian tidaklah kalian takut kalau nantinya Allah akan memakaikan kalian nanti gelang dari api neraka. Oleh karena itu keluarkan zakatnya dari perhiasan tadi. Maka kita lihat tadi dari hadis yang ada di kitab Bulughul Maram, ya, kemudian hadis dari Asma binti Yazid, kemudian ditambah lagi hadis ya dari Aisyah tadi, semuanya menunjukkan bahwasanya Nabi SAW selalu bertanya, apakah zakat yang tadi berupa perhiasan itu sudah dizakati ataukah belum? Ya, ada perhiasan tadi sudah dizakati ataukah belum? Maka kalau kita itu memiliki perhiasan, intinya kesimpulannya kalau sudah mencapai nisab, yaitu berapa gram? 85 gram untuk emas atau 595 gram untuk perak, maka wajib untuk dizakati, asalkan ini sudah bertahan selama setahun. Zakatnya bagaimana? Kalau memungkinkan emas, ya dikeluarkan dengan emas. Namun ini agak sulit karena nggak mungkin perhiasannya itu dipotong untuk dikeluarkan zakatnya. Terus bagaimana yang cara mudah? Coba dihargakan kalungnya tadi. Sekarang 1 gram emas perhiasan itu berapa? Pak Zainuddin, beli istri kemarin berapa emasnya? 500? Belum pernah beli emas. 75% itu 400. Kalau yang 50% karatnya. Kalau yang 100% 500. Oh, 100.000 itu yang batangan. Oh, berarti emasnya ibu-ibu itu nggak asli 100% berarti. Campuran. Nah, taruhlah kalau dihitung-hitung sekian gram, ya 400.000 tadi. Ada 5 gram misalnya, beratnya 5 gram. 5 dikalikan 400.000 berarti berapa? 2 juta. Ya, 2 juta ya. Dia taruhlah sudah mencapai nisab. Ya. Jadi emasnya itu macam-macam. Nanti kalau jagung pertama itu emasnya pakai yang ini, ya nanti untuk pekan depan yang ini lagi, ganti-gantian misalnya. Ada kan seleranya ibu-ibu kayak begitu. Gelang juga demikian. Nanti di total, taruhlah semua harganya itu ya sudah mencapai di atas nisab. Ya, kemarin nisab emas kalau 400.000 dikalikan 85 gram berarti sekitar 30-an juta ke atas. Taruhlah kalau di total semuanya itu harganya 60 juta, berarti tinggal dikalikan 2,5%. 2,5% misalnya taruh ada 60 juta di situ. Harga semua perhiasannya tinggal 2,5% dikalikan 60 juta rupiah. Ya sekitar 1,5 juta saja yang dikeluarkan. Dikeluarkan bisa dengan membayar dengan uang, walaupun zakatnya itu berupa emas. Adapun kalau ada yang bertanya, gimana kalau perhiasannya selain emas dan perak? Ada yang pakai mutiara, ada juga yang batu safir, dan perhiasan yang lainnya semisal itu. Maka berdasarkan kesepakatan para ulama, tidak ada zakat untuk perhiasan selain emas dan perak. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan ada zakat untuk itu. Nah, bagaimana juga pertanyaan selanjutnya, kalau perhiasannya tadi misalnya cincin, ada emas namun bercampur dengan mutiara.
Ada emas namun bercampur dengan mutiara misalnya. Maka yang kena zakat cuma perhiasan emasnya saja. Jadi nanti dikira-kira ini emasnya ini berapa persen dari situ. Baru nanti sudah dipisahkan nilainya itu berapa. Nah itulah yang nanti akan dikeluarkan zakatnya. Bagaimana kalau zakatnya itu, apakah ada zakat dari emas dan perak yang digunakan untuk tujuan haram? Contoh, ada laki-laki yang punya perhiasan emas, atau emas dan perak itu digunakan untuk wadah minum, atau emas dan perak itu ya dipakai untuk pajangan-pajangan sajalah. Namun yang jelas ini yang dilarang, kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Janganlah kalian itu minum dari wadah emas ataupun wadah perak. Jadi ini gelasnya itu dari emas atau perak, tidak boleh digunakan untuk minum. Juga jangan makan dari piring dari emas atau perak. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Emas dan perak tadi itu nanti untuk kaum muslimin itu nanti di akhirat, sedangkan untuk mereka orang-orang kafir mereka nikmati di dunia. Jadi belum halal untuk kita untuk menggunakan emas dan perak tadi sebagai wadah minum atau wadah untuk makan. Nah, gimana kalau ada yang punya seperti itu dan ini sudah mencapai nisab? Apakah pendapat yang ada, para ulama tidak berselisih pendapat. Sampai pun ulama yang berpendapat tidak adanya zakat pada perhiasan, mereka menyatakan wajib mengeluarkan zakat pada emas dan perak yang digunakan untuk tujuan haram. Contoh tadi bejana atau wadah, atau ada laki-laki yang menggunakan emas. Kalau sudah memenuhi syarat, walaupun itu digunakan untuk tujuan haram, tetap ada zakatnya. Nggak bayar zakat untuk itu, nambah dosa lagi. Jadi tinggal dihargakan tadi. Ini wadah dari emas ini, di total itu berapa semuanya. Jika nilainya sudah di atas nilai di 85 gram, maka nanti dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, kemudian sekarang kita lihat hadis nomor 642 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini masih tentang zakat untuk perhiasan juga. Bahwa dia mengenakan perhiasan dari emas. Ummu Salamah itu memakai perhiasan dari emas. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perhiasan ini termasuk harta simpanan?" Kemudian Nabi SAW itu menjawab, jika engkau mengeluarkan zakatnya, maka ia tidak termasuk harta simpanan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan oleh Ad-Daruqutni. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Maka hadis ini menunjukkan perhiasan itu kadang bisa jadi harta simpanan, yaitu cuma diwujudkan kita punya uang, kemudian diwujudkan dalam emas ataupun perak. Ya, emas dan perak tadi diwujudkan, uang kita diwujudkan dalam bentuk emas dan perak. Nah, kalau seperti itu nanti ada zakat. Namun yang ditanyakan di sini, jika engkau mengeluarkan zakatnya, maka ia tidak masuk harta simpanan lagi. Maka bisa jadi yang dimaksudkan sini adalah kalau menurut ulama yang mengatakan ini ada zakat pada harta perhiasan, maka
yang dimaksudkan sini, oh berarti dikeluarkannya itu karena sifatnya sebagai perhiasan. Namun kalau dia sebagai harta simpanan pun juga tetap ada zakatnya. Jadi kalau ada yang berupa emas batangan dan itu dia anggap sebagai tabungannya, dia tidak wujudkan dalam bentuk uang, maka juga nanti kena zakat, yaitu zakat pada emas dan perak. Berarti kedua-duanya, kesimpulannya kedua-duanya yaitu kalau emas dan perak itu sebagai harta simpanan kena zakat. Lalu emas dan perak itu berupa perhiasan juga kena zakat. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, hadis nomor 643 dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nukhrija sadaqah minal ladzi nu'idduhu lil bai'. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita siapkan untuk diperjualbelikan. Memerintahkan kami mengeluarkan zakat dari harta yang kami siapkan untuk diperjualbelikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan sanadnya itu lain, sanadnya itu lemah. Maka ini yang dibahas di sini adalah zakat tentang barang dagangan. Tentang zakat barang dagangan. Walaupun hadisnya itu lemah, ada banyak sekali pembahasan tentang zakat barang dagangan yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Dalil-dalilnya itu banyak. Di antara dalil zakat barang dagangan Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat dari hasil-hasil penghasilan kalian yang terbaik atau barang dagangan. Di sini para ulama maksudkan di sini adalah barang dagangan yang terbaik. Dan juga segala sesuatu yang dikeluarkan dari dalam bumi. Maka sabtu sini kata Ibnu Arabi yang dimaksudkan adalah at-tijarah, yaitu barang dagangan. Maka kalau kita lihat tentang zakat barang dagangan di sini ada beberapa syarat. Dan intinya ini disyariatkan oleh ulama mazhab yang 4. Jadi zakat barang dagangan itu ada. Syarat zakat barang dagangan bisa dicatat ada 5. Yang pertama, barang dagangan tersebut dimiliki. Dimiliki dengan cara yang mubah. Baik nanti barang dagangannya ada yang didapatkan cuma-cuma, ada yang kasih kita gratisan, kemudian kita jual, atau kita beli di tempat lain. Termasuk juga di sini yang masuk dalam hitungan nanti zakat barang dagangannya statusnya itu utang. Karena yang masuk utang di sini juga sudah jadi milik kita. Nanti tinggal hasil perhitungannya saja, nanti utangnya jatuh tempo nanti tinggal dikurangi. Nanti ada perhitungannya sendiri. Kemudian yang kedua, syarat zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Jadi barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Contoh yang wajib dizakati, emas. Jadi kalau barangnya itu berupa emas, berarti nanti masuk apa? Zakat emas. Bukan perak juga. Kalau barangnya berupa perak, barang dagangannya berupa perak, ini jual emas atau jual perak, tokonya jual emas atau jual perak, berarti nanti masuk dalam hitungan zakat emas atau zakat perak. Juga berarti bukan ternak. Kalau ternaknya kemarin memenuhi syarat-syaratnya,
Berarti masuk nanti dalam zakat hewan ternak. Kenapa di sini yang barang yang sudah termasuk yang kita sebutkan kemarin kok tidak masuk dalam zakat barang dagangan? Karena nggak mungkin zakat itu dikenakan double 2 kali. Wah, zakat emasnya kena karena ini fungsinya zakat barang dagangan lagi, barang dagangan kena juga, tidak mungkin. Kemudian syarat yang ketiga, barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan. Barang tersebut sejak awal dibeli diniatkan untuk diperdagangkan. Berarti kalau kita punya mobil itu cuma dipakai saja. Ya, cuma dipakai saja. Walaupun harganya di atas 400 juta misalnya. Maka tidak ada zakat. Nanti ketika mobil ini ingin dijual, setahun nggak laku. Ya, setahun nggak laku. Harga jualnya berapa? Oh, ini pas harga jualnya 400 juta. Maka nanti jadi masuk barang dagangan, zakat barang dagangan. Namun selama dipakai nggak ada niatan untuk dijual, maka tidak kena zakat. Rumah juga demikian. Rumah yang harganya miliaran juga, kalau cuma sekedar ditinggal saja, maka tidak kena zakat. Kecuali kalau rumah itu sudah dijual namun setahun tidak laku, maka nanti masuk hitungan zakat barang dagangan. Kemudian syarat yang keempat, nilai barang tersebut telah mencapai nisab, antara emas atau perak. Pakai antara emas atau perak. Dan kemarin kita sudah hitung-hitung, kalau emas itu tadi sekitar 30-an juta tadi, kalau 400.000 per gramnya. Kalau perak kemarin sekitar 10.000 misalnya, ini nanti kena cuma 595 ya 6 juta. Berarti nanti dilihat nilai barang dagangan yang ada di toko, kalau sudah di atas nisab emas atau perak, yang di luar dicapai itu perak, maka sudah kena zakat. Kemudian syarat yang kelima, barang dagangan itu telah mencapai haul. Misalnya dia jual beli mobil second. Kalau usahanya jual mobil second ini sudah berjalan setahun dan bolak-balik mobil itu keluar masuk, maka nanti kena zakat. Kena haul atau 1 tahun hijriah. Jadi ada berapa syarat tadi? 5. Yang pertama, barang tersebut dimiliki. Yang kedua, bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati. Yang ketiga, sejak awal diniatkan untuk diperjualbelikan, bukan dimiliki pribadi, bukan disewakan, namun diperjualbelikan. Kemudian yang keempat, telah mencapai nisab. Yang kelima itu telah mencapai haul. Nah, nanti kalau hitungan haulnya, kalau ini baru awal-awal bisnis dan belum stabil, maka lihat kemarin haulnya 6 juta misalnya, sekarang sudah 10 juta nilai barang kita misalnya. Di dalam toko itu 10 juta. Namun di tengah tahun, belum sampai 1 tahun, di tengah tahun turun lagi dari itu. Barang-barangnya habis misalnya. Barang-barangnya habis, tambah uang cash juga cuma dapat 2 juta rupiah, tidak mencapai nisab. Maka dihitung lagi nanti kapan di atas 6 juta, di atas nisab, baru mulai lagi hitung dari situ 1 tahunnya. Adapun ringkasannya, rumus perhitungan zakat barang dagangan, cara menghitungnya yang dijumlah di sini, 1 nilai barang dagangan yang ada dalam toko. Nilai barang dagangannya itu kapan hitungannya? Harga jual saat ini, saat keluarkan zakat. Jadi misalnya kita keluarkan zakatnya pada Jumadal Akhir, Jumadal Ula ini, dan di akhir bulan ini kita keluarkan,
maka nilai yang ada dalam toko ini sembakonya, misalnya ini toko sembako, dihitung sembakonya semuanya berapa harga jualnya. Kemudian ditambahkan lagi dengan plus uang tunai yang ada, termasuk ada di tabungan-tabungan juga. Kemudian ditambah dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, yang jatuh tempo. Namun kalau piutang di sini masukkan semua piutang saja. Ya, karena kalau ini piutang yang diharapkan berarti semua itu masukkan, karena itu seperti uang kita. Jadi piutang yang bisa kembali. Kemudian dikurangi dengan utang yang jatuh tempo. Ya, dikurangi dengan utang yang jatuh tempo. Totalnya itu berapa, bersihnya berapa, baru dikalikan 2,5% atau dibagi 40. Jadi intinya barang yang dalam toko hitung dulu berapa, plus uang cash itu berapa, plus piutang yang diharapkan bisa kembali berapa, dikurangi dengan utang yang jatuh tempo, kemudian dikalikan 2,5%. Nanti kejelasan lengkapnya lagi insya Allah kita bahas untuk zakat barang dagangan tadi di pertemuan berikutnya. Bismillah. Ya, kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.